Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Jadi pada video kali ini kami tim PWL 205A akan mempresentasikan progres PBL kami yang sudah kami buat di 3 bulan belakangan. Sebelum kami mempresentasikan progres PBL kami, izinkan kami perkenalkan diri. Eh, Saya Muhammad Asrul selaku ketua tim dan juga sini ada Joshua, ada Suki, ada Satria dan juga Livia sebagai anggota timnya. Dian Burini Ahmadiyah SSN MSN sebagai proyek pada proyek PBL kali ini dan juga Bu Maria SST MSN sebagai klien di tim PBL AN 205A ini. Proyek eh, PBL yang kami dapat pada semester kali ini itu adalah eh, proyek komik edukasi dengan tema ekoenzim yang dimana audiens yang ingin kami capai itu eh, adalah para remaja hingga orang-orang dewasa, khususnya para penikmat atau eh, penggiat komik maupun cerita dengan genre science fiction. Tujuan diadakannya proyek PBL ini tentu untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada para pembaca tentang apa itu ekoenzim. Untuk penjelasan singkat tentang ekoenzim ini adalah sebuah larutan fermentasi alami yang bermanfaat untuk banyak hal, contohnya pada sektor pertanian dan juga bisa digunakan untuk eh, kebersihan. Kami membungkus eh, proyek komik edukasi ini dengan cerita science fiction sehingga dengan harapan para pembaca nanti dapat memahami maksud yang ingin kami sampaikan dengan mudah. Selanjutnya pada penulisan naskah ada sinopsis, di mana pada sinopsis ini dimulai berasal dari ide cerita kami, yaitu bisa dibilang premis seorang dokter atau seorang ilmuwan yang pergi bersama temannya untuk mengalahkan monster cairan yang menyerang kota. Tempat ini, sinopsis ini menceritakan bagaimana perubahan yang dialami kota Kashgar dari yang dulu awalnya kota futuristik yang asri dengan banyak pohon di sekitarnya dan juga eh, alam yang sangat bagus berubah hanya dalam waktu 2 tahun dikarenakan bahan bakar yang mereka temukan, bahan bakar baru berbahan dasar air yang mereka kembangkan mengalami mutasi dan perlahan pecahan monster-monster dari monster besar menjadi monster kecil menyerang kota selama 2 tahun. Dalam perjalanan itu, dalam 2 tahun itu, Dokter Elena bersama teman-temannya kemudian eh, menemukan counter atau obat yang bisa mengalahkan monster-monster tersebut. Mereka berencana memulai pembersihan di pusat kota. Namun, monster-monster kecil yang tak kunjung habis berapapun jumlah yang mereka basmi dapat akhirnya ditemukan sumber utamanya, yaitu jauh di luar kota, sebuah pabrik yang dulunya digunakan untuk memproduksi bahan bakar tersebut. Dan mereka berangkat ke sana untuk mengalahkan monster tersebut dengan berbagai alat dan juga senjata. Mereka berhasil meledakkan inti dari monster besar tersebut. Dan perlahan
kota yang hancur, kota yang diserang perlahan bisa diperbaiki dan dibangun kembali. Selanjutnya itu adalah penulisan naskah. Dalam penulisan naskah sendiri kami dimulai dari untuk bisa mendapatkan atau menulis cerita dari berbagai runtutan template, misalnya bisa dari premis duluan atau misal dari ending duluan ataupun dari naskah terlebih dahulu. Sejauh ini eh, naskah cerita dari Ekoenzim atau Ekobuster telah selesai dengan total 7 scene, mulai dari premis dan juga sinopsis serta treatment dan juga skrip yang sudah selesai full dengan dialognya juga. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan karakter utama kami, yaitu Dr. Helena. Helena adalah seorang ilmuwan muda dengan rambut hitam bergradasi hijau. Ia dikenal cerdas, tegas, dan rasional, namun memiliki trauma masa lalu akibat kehilangan adiknya dalam bencana ekologis. Hal ini menjadi motivasi utamanya untuk menyelamatkan kota Kashgar. Dari segi desain, kami menampilkan Helena dengan tampilan lelah namun kuat, mata sayu, pakaian lapangan yang tidak rapi. Dan di slide kedua, kami menampilkan eksplorasi visual karakter, mulai dari pose-pose dinamis, tampilan dari berbagai sudut atau turn around, hingga ekspresi wajah untuk mendukung narasi emosionalnya. Untuk matkul konsep seni, di sini kami menampilkan eh yang pertama kami menampilkan environment ya, environment khususnya bagian eksterior. Untuk konsep world buildingnya sendiri, kami eh, menggunakan sebuah daerah perkotaan yang berada di tengah-tengah perbukitan hijau. Untuk referensinya kami ambil dari Pulau Aogashima yang ada di Jepang. Dia itu bentuk eh, s- dia itu bentuknya seperti sebuah daerah pemukiman yang berada di tengah-tengah eh, kawah gunung vulkanik yang sudah tidak aktif. Jadi kira-kira world building kami akan meniru seperti itu. Di sini eksteriornya terbagi menjadi empat ya. Itu eksterior bukit, daerah utara, daerah selatan. Kemudian kotanya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada daerah pusat kota dengan pinggiran kota. Nah, kembali pada thumbnail yang sudah kami buat, di sini ada thumbnail untuk daerah perbukitannya yang di sisi sebelah utara itu terhadap tempat di mana lab bawah tanah Dr. Helena dan juga teman-temannya berada, dan juga di daerah lahan bukit daerah selatan itu adalah lokasi di mana pabriknya berada. Jadi yang di tengah ini adalah panel environment eksterior di pinggiran kota. Di sini kami ambil dari point of view luarnya dan point of view dalamnya. Dan yang terakhir ini adalah thumbnail pusat kota. Nah, karena kami mengambil eh, eh, ide dari Tugu Monas, mana sekelilingnya itu terhadap taman-taman yang bisa digunakan oleh para penduduk untuk melakukan aktivitas mereka. Kemudian tampil-tampil yang sudah kami buat ini tentu akan berhubungan dan digunakan dalam scene-scene komik kami nanti. Selanjutnya adalah thumbnail storyboard. Berikut adalah draft thumbnail storyboard yang sudah kami kerjakan. Thumbnail storyboard yang sudah kami kerjakan meliputi babak 1 hingga babak 3 yang terdiri dari scene 1 hingga scene 6. Berikut tampilannya. Tentunya kami tidak puas storyboardnya berakhir seperti ini. Selanjutnya akan kami finalisasi dan kami perbaiki agar lebih matang untuk sebelum kami eksekusi menjadi buku komik.
Selanjutnya adalah menggambar digital. Dalam mata kuliah menggambar digital, kami diarahkan step by step, mulai dari analisis bagaimana karakter kami akan digambar, ataupun bagaimana kami menggambar karakter tersebut. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada alat-alat yang biasa kami gunakan untuk menggambar, yaitu adalah Pentab, dan juga untuk softwarenya bisa seperti Photoshop ataupun Krita. Dalam mata kuliah ini juga diberikan fondasi bagaimana kami memulai sebuah cerita hingga akhirnya menjadi produk akhir yang nanti akan menjadi komik, komik digital. Dimulai dari naskah skrip, di mana kami menentukan ide cerita yang ingin kami bawa atau ingin kami sampaikan kepada audiens, kemudian berkembang menjadi banyak, ya, mulai dari storyboard. Ketika kita sudah dapat naskah cerita mulai dari premis hingga skrip tadi, bisa dimulai untuk skrip dan juga pencarian baik mood board karakter ataupun mood board environment. Kemudian dari situ dikembangkan lagi menjadi sebuah draft, baik draft karakter dengan ekspresinya, dengan segala keunikannya, dan juga draft environment, seluruh dari eksterior yang kita gunakan dalam cerita tersebut, hingga hasil akhirnya menjadi sebuah mapping dari environment yang ada dalam cerita kita, dan juga karakter final seperti pada Miroboard ini, karakter final yang sudah jadi, mulai dari uh, pencarian mood boardnya, pencarian referensinya, kemudian proses drafting, dan juga hasil akhirnya sebagai karakter. Selanjutnya ada teknologi pendukung yang kami gunakan selama proses PBL ini. Pertama adalah komputer atau laptop sebagai media utama untuk tempat kami bekerja. Lalu ada pen tablet sebagai alat pendukung untuk menggambar. Lalu ada handphone sebagai alat komunikasi, software menggambar, tempat di mana kami melakukan menggambar digital, software menulis di mana kami menulis naskah, skrip, dan treatment, dan ada generatif AI sebagai alat bantu kami untuk memperbaiki teks atau generatif gambar sebagai referensi. Di slide ini, teman-teman bisa melihat beberapa contoh aset 3D yang telah kami buat, seperti pohon, masker medis, dasi, papan presentasi, dan koper kerja. Aset-aset ini dirancang untuk mempertimbangkan kesederhanaan bentuk, keseimbangan komposisi, dan kontras warna untuk memastikan tiap objek tidak hanya fungsional, tapi juga estetis. Melalui penerapan prinsip nirmana ini, kami belajar bahwa desain bukan hanya tentang membuat bentuk yang bagus, tapi bagaimana tiap elemen bisa saling mendukung dan menciptakan pengalaman visual yang utuh. Terakhir adalah progres tim hingga saat ini, hingga saat ATS ini adalah selesai untuk bagian praproduksi, mulai dari persiapan naskah, draft storyboard, konsep seni, dan kami sudah siap untuk perlahan, step by step, lanjut memantapkan komik ini, produksi dari komik ini, di mana akan melanjutkan mulai dari storyboard yang lebih proper, yang lebih jelas, kemudian sudah mulai masuk ke dalam tahap penggambaran dan juga ya, produksi hingga praproduksi nanti. Selanjutnya, dengan saya di tahapan selanjutnya, tim kami akan mengevaluasi setiap progres tim pada praproduksi untuk mematangkan sebelum pada akhirnya tim kami akan melanjutkan dengan eksekusi komik menjadi produk jadi. Selanjutnya, untuk konstruktif criticism, di selama setengah semester ini, tim kami sudah mendapatkan cukup banyak kritik yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen. Nah, khususnya dalam meningkatkan kualitas produk PBL kami. Nah, kedepannya tim kami akan terus menerapkan kritik yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, misalnya dengan cara bagaimana kami memilih angle untuk storyboard, lalu menata konsep,
agar lebih memiliki identitas dan lain sebagainya.